Pernahkah Anda mendengar sangat banyak kalangan yang menolak bahkan merendahkan budaya populer? Menurut saya, hal ini adalah hal yang sangat aneh sebab budaya populer adalah sesuatu yang kita temui setiap hari dan tidak bisa lagi kita hindari. Semenjak kita membuka mata di pagi hari sampai kita menutup mata di malam hari, kita selalu berhadapan dengan budaya populer. Sehingga penolakan terhadap budaya populer adalah hal yang sangat kontradiktif. Budaya populer sederhananya adalah budaya hasil industri. Dalam artian segala produk hasil industri dapat kita sebut sebagai budaya populer. Contohnya adalah musik, film, fashion, dan game. Ada berbagai macam pandangan orang-orang terhadap budaya populer. Dan pandangan orang-orang ini tidak jarang saling bertolak belakang satu sama lain. Paling tidak, bisa kita temui ada 3 pandangan orang-orang terkait budaya populer. Yang pertama adalah mereka yang menolak budaya populer secara total. Menurut mereka, budaya populer hanya sekedar mencari keuntungan semata dan tidak memberikan nilai-nilai edukasi kepada masyarakat. Oleh karena itulah mereka beranggapan bahwa budaya populer bukannya mencerdaskan orang-orang, melainkan hanya membodohi orang-orang. Pandangan yang kedua adalah mereka yang menerima budaya populer yang mereka anggap baik dan menolak budaya populer yang mereka anggap buruk. Mereka beranggapan bahwa budaya populer adalah sesuatu yang mustahil bisa kita hindari. Sehingga yang bisa kita lakukan adalah membuat stratifikasi atau membuat pemeringkatan mana budaya populer yang baik dan mana budaya populer yang buruk. Budaya populer yang baik katakanlah musik-musik dari The Beatles atau film-film yang diproduksi oleh Terrence Malick dan David Lynch dapat kita kategorisasikan sebagai budaya populer yang baik. Sedangkan film-film yang hanya menampilkan sensasi semata seperti film-film horor atau musik-musik yang menampilkan lirik melodramatis dianggap sebagai budaya populer yang tidak mencerdaskan dan oleh karena itu budaya populer tersebut harus ditolak. Sedangkan pandangan yang ketiga atau pandangan yang terakhir adalah mereka yang menerima budaya populer secara keseluruhan. Dan penerimaan mereka bukan untuk menjustifikasi apakah suatu budaya populer itu baik atau buruk, melainkan mereka menggunakan budaya populer untuk mengetahui karakteristik yang ada di Indonesia. Saya akan membicarakan kategori yang ketiga ini secara lebih lanjut. Salah satu orang yang termasuk dalam kategori yang ketiga ini adalah Marcel Bonneff, seorang peneliti komik Indonesia yang berasal dari Inggris. Dia meneliti komik Indonesia pada dekade 1960-an. Dia melihat bahwa komik-komik yang terbit pada dekade 1960-an memperlihatkan kecenderungan orang Indonesia terhadap nilai-nilai Barat pasca Indonesia meraih kemerdekaan. Menurut dia, sebelum Indonesia merdeka, kecenderungan masyarakat kita cenderung untuk menolak nilai-nilai yang berasal dari Barat. Karena nilai-nilai Barat dianggap memiliki konotasi yang negatif. Sedangkan setelah Indonesia merdeka, Barat tidak lagi dilihat sebagai sesuatu yang negatif, melainkan sebagai sesuatu yang positif. Pada tahun 1994, Krishna Sen, salah seorang peneliti film paling senior di Indonesia, menerbitkan buku yang berjudul Indonesian Cinema Framing the New Order. Buku ini menceritakan tentang film-film yang tayang pada masa Orde Baru. Dan dia menemukan satu fakta penting bahwa pada masa Orde Baru, pemerintahan saat itu menghendaki penyeragaman identitas yang ada di Indonesia. Krishna Sen menganggap bahwa semua narasi film-film yang tayang pada Orde Baru dengan pengecualian 2 film saja mencerminkan ideologi yang hendak ditawarkan oleh Orde Baru. Semua film-film tersebut menceritakan pada awalnya karakter utamanya berada pada kondisi yang damai, kemudian menghadapi krisis dan jatuh, kemudian kembali naik dan menjadi damai kembali. Orde Baru pun menganggap kondisi Indonesia seperti itu. Pada awalnya, Indonesia adalah negeri yang tentram dan damai. Kemudian masuklah Belanda dan digantikan oleh pemerintahan Soekarno.
Dan menurut Orde Baru, masa-masa ini adalah masa-masa paling krisis dari masyarakat Indonesia. Kemudian kehadiran Orde Baru atau New Order itu membangkitkan kembali masyarakat Indonesia dan masyarakat Indonesia kembali menjadi damai kembali. Melengkapi apa yang dikatakan oleh Krishna Sen, Philip Kitley juga menyatakan bahwa memang ada penyeragaman identitas Indonesia pada masa pemerintahan Orde Baru. Dan Philip Kitley menemukan satu fakta penting dan ini memperkuat argumen dari Krishna Sen bahwa memang ada penyeragaman identitas yang ada di Indonesia. Pemerintah Orde Baru melalui tayangan-tayangan di TVRI misalkan menghendaki adanya penyeragaman identitas. Tetapi ketika stasiun televisi swasta hadir di Indonesia, penyeragaman identitas ini kemudian menjadi lemah. Salah satu contoh yang ditawarkan oleh Philip Kitley adalah pada masa Orde Baru ada sebuah tayangan sinetron yang bernama Keluarga Rahmat. Dan Keluarga Rahmat ini menawarkan nilai-nilai kesederhanaan sebagai nilai-nilai yang harus dianut oleh seluruh masyarakat Indonesia. Di saat yang bersamaan, RCTI kemudian menampilkan acara impor yang justru menampilkan nilai-nilai glamor dan mewah yang itu bertentangan dengan nilai-nilai yang hendak ditawarkan oleh Orde Baru melalui sinetron Keluarga Rahmat. Pada tahun 2008, Jeremy Wallah, salah seorang peneliti musik di Indonesia, menerbitkan suatu buku bagus yang berjudul Modern Noise Fluid Genre. Buku tersebut berisi bagaimana orang-orang Indonesia menyatakan identitasnya melalui musik-musik populer. Jeremy Wallah kemudian sampai pada suatu kesimpulan bahwa kebudayaan Indonesia merupakan kebudayaan yang hybrid. Dalam artian budaya Indonesia merupakan penggabungan dari kebudayaan lokal, kebudayaan nasional, dan kebudayaan global. Hal ini dapat dilihat dari berbagai macam genre musik yang ada di Indonesia. Dan kesemua genre musik tersebut merupakan perpaduan dari nilai-nilai lokal, nasional, dan global. Salah satu contohnya adalah perpaduan antara nilai-nilai global dan nilai-nilai lokal pada musik jazz etnik. Atau misalkan perpaduan antara nilai-nilai global dan nilai-nilai nasional pada genre pop Indonesia. Penelitian yang lebih terkini mengenai hal ini dilakukan oleh Ariel Heryanto. Ariel Heryanto membandingkan bagaimana nasionalisme di Indonesia di era saat ini dengan nasionalisme di Indonesia ketika Indonesia baru merdeka pertama kali. Dia kemudian membandingkan film-film yang tayang pasca reformasi dengan film yang tayang pasca Indonesia merdeka. Pada film yang tayang pasca reformasi seperti Merah Putih, Sugia, dan Cokro Aminoto, kesemuanya selalu menampilkan karakter yang hitam putih. Dalam artian, karakter pribumi selalu ditampilkan sebagai malaikat, karakter yang sama sekali tidak pernah berbuat kesalahan, dan di lain sisi, karakter Eropa atau karakter Belanda selalu ditampilkan sebagai sosok iblis yang tidak pernah berbuat kebaikan sedikit pun. Ariel Heryanto sampai pada satu kesimpulan bahwa nasionalisme saat ini adalah nasionalisme yang hyper nasionalisme. Dalam artian, nilai-nilai asing dan terutama nilai-nilai barat itu cenderung diabaikan dan ditolak oleh generasi saat ini. Dia kemudian membandingkan dengan film Indonesia Calling yang disutradarai oleh Joris Evans. Film tersebut menampilkan bagaimana orang Indonesia bersama dengan orang Asia dan orang Barat sama-sama bekerja sama untuk mendukung kemerdekaan Indonesia. Film tersebut adalah sebuah film dokumenter dan film tersebut memperlihatkan bagaimana nasionalisme pada saat itu adalah nasionalisme yang bercorak kosmopolit. Dalam artian, orang-orang Indonesia ketika itu tidak pernah menolak nilai-nilai asing, tetapi justru menganggap bahwa nilai-nilai asing itu adalah bagian dari kebudayaan yang ada di Indonesia. Dari contoh-contoh tersebut, dapat disimpulkan bahwa karakteristik identitas masyarakat Indonesia dari masa ke masa selalu berubah. Pasca kemerdekaan, corak nasionalisme kita adalah nasionalisme yang kosmopolit. Dalam artian, masyarakat Indonesia menerima berbagai nilai-nilai yang berasal dari luar, termasuk nilai-nilai yang berasal dari barat.
Memasuki Orde Baru, terjadi penyeragaman identitas yang ada di Indonesia, dan penyeragaman ini dilakukan oleh pemerintahan Soeharto. Pada masa pemerintahan Orde Baru, terjadi penyeragaman identitas, yang mana identitas ini berasal dari pemerintahan Orde Baru itu sendiri. Pasca Orde Baru, tidak ada penyeragaman identitas. Tetapi yang terjadi adalah identitas kita mengarah kepada hypernasionalisme. Dalam artian, kita sangat membanggakan nilai-nilai nasional, tetapi di saat yang bersamaan kita menolak nilai-nilai asing yang berasal dari luar. Menurut saya, hypernasionalisme bukanlah bentuk nasionalisme yang baik, sebab nasionalisme seperti ini tidak sesuai dengan kondisi masyarakat saat ini yang semakin terglobalkan berkat kehadiran internet dan media sosial. Terima kasih.